Perkenalkan, nama saya Pratusia. Jadi pada hari ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif. Namun sebelum itu saya ingin tahu, Bu, nama Ibu siapa? Nama saya Bella, Oke, kalau boleh tahu umur anak Ibu berapa? 4 bulan. Oke, baik Ibu, sebelum masuk ke materi pembahasan, ada baiknya kita berdoa. Dan biarkan saya memimpinnya dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Oke Bu, kita langsung saja ya Bu ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ASI eksklusif. Jadi Ibu, ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman, tambahan lain kepada bayi yang berumur dari 0 sampai 6 bulan. Bahkan air putih pun tidak diberikan dalam tahap ASI eksklusif ini. Oke baik Ibu, saya akan lanjut saja dengan penjelasan yang kedua, yaitu tentang manfaat dari ASI eksklusif. Untuk manfaatnya ini ada dua ya Bu ya. Yang pertama untuk bayi dan yang kedua untuk ibu sendiri. Yang pertama itu manfaatnya untuk bayi karena ASI merupakan makanan alamiah untuk bayi ya Bu ya. Praktis, ekonomis, mudah cerna dan memiliki komposisi mulai dari zat gizi yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pencernaan bagi ibu. Adapun manfaat yang kedua yaitu untuk ibu. Dengan menyusui, rahim ibu akan berkontraksi dan dapat menyebabkan pengembalian rahim ke ukuran sebelum hamil ya Bu ya, serta mempercepat berhentinya pendarahan postpartum. Baik Bu, kita langsung lanjut saja. Selanjutnya saya akan membahas tentang produksi ASI. Jadi Bu, proses terjadinya pengeluaran air susu ini dimulai atau dirangsang oleh isapan mulut bayi ya Bu ya. Adapun waktunya ASI dibagi menjadi 3 waktu ya Bu ya. Yang pertama adalah kolostrum, merupakan cairan air susu pertama yang diekskresi oleh kelenjar susu ibu yang mengandung tisu debris dan juga residual material. Yang kedua itu ada masa transisi, merupakan ASI peralihan dari kolostrum menjadi ASI matur. Jadi Ibu, pengertian dari ASI matur ataupun ASI yang ketiga ini merupakan ASI yang dikeluarkan pada hari ke-10 sampai seterusnya, yang dikatakan komposisinya relatif konstan. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa minggu ketiga sampai kelima ASI komposisinya baru konstan. Selanjutnya adalah pola pemberian ASI ya Bu ya. Agar pemberian ASI eksklusif dan berhasil, selain tidak memberikan makanan, perlu juga diperhatikan cara menyusui yang baik ya Bu. ASI diberikan sering mungkin, termasuk menyusui pada malam hari. Ibu menggunakan payu kiri dan kanan secara bergantian ya Bu ya, tidak hanya menggunakan satu payudara saja. Posisi ibu juga bisa duduk atau tiduran dengan suasana tenang dan santai ya Bu ya. Bayi dipeluk dengan posisi menghadap ibu. Isapan mulut bayi pada puting susu harus baik, yaitu sebagian aerola ataupun puting susunya masuk ke dalam mulut bayi. Dan apabila payudara terasa penuh dan bayi belum menghisap secara efektif, sebaiknya ASI dikeluarkan dengan menggunakan tangan yang bersih ya Bu ya. Kalau istilahnya tuh dipencet ya Bu ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang masalah pemberian ASI ya Bu ya. Mungkin udah beberapa yang Ibu alami. Yang pertama itu kegagalan pemberian ASI eksklusif akan menyebabkan kekurangan jumlah sel otak ya Bu ya, sehingga menghambat perkembangan kecerdasan bayi ibu dan tahap selanjutnya. Ada beberapa masalah ya Bu ya. Yang pertama itu adalah pembengkakan payudara. Yang kedua itu ada puting susu ibu yang terluka. Yang ketiga adalah saluran yang tersumbat. Yang keempat adalah persepsi tentang jumlah susu yang tidak adekuat. Yang kelima adalah mastisis atau infeksi payudara. Dan yang keenam adalah masalah pada bayi. Apakah ibu pernah mengalami salah satu dari masalah pemberian ASI ini Bu? Sepertinya belum pernah. Oke. Baik Ibu, poin selanjutnya adalah manajemen laktasi. Manajemen laktasi ini adalah upaya-upaya ibu yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan menyusui. Dalam pelaksanaannya, terutama dimulai pada masa kehamilan, setelah segera persalinan, dan pada masa menyusui selanjutnya ya Bu ya. Yang pertama itu ada pada masa kehamilan atau antenatal, yang kedua pada masa segera setelah persalinan atau prenatal, dan yang ketiga dalam masa menyusui selanjutnya adalah postnatal.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI ibu ya Bu ya. Yang pertama itu faktor makanan, yang kedua itu adalah ketentraman jiwa dan pikiran, yang ketiga adalah pengaruh persalinan dan klinik bersalin, yang keempat adalah penggunaan alat kontrasepsi, dan yang kelima adalah perawatan payudara. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor kegagalan pemberian ASI. Yang dibagi menjadi dua ya Bu ya. Yang pertama itu ada internal dan juga eksternal. Adapun faktor yang internal, yang pertama itu adalah pengetahuan ibu, pendidikan, pekerjaan ibu, dan penyakit ibu. Dan yang kedua adalah eksternal. Yang pertama itu promosi susu formula bayi, dan juga yang kedua adalah penolong persalinan. Baik Ibu, pendidikan kesehatannya sudah selesai. Bagaimana Bu? Apakah sudah jelas atau adakah yang ingin Ibu tanyakan? Maaf suster, saya lupa mengenai penjelasan tentang faktor kegagalan pemberian ASI di bagian faktor eksternalnya. Oke, baik Ibu ya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, faktor kegagalan pemberian ASI itu ada dua, yang ditanyakan bagian eksternal ya Bu ya. Jadi Bu, di bagian eksternal itu yang pertama ada promosi susu formula bayi ya Bu ya, dan yang kedua adalah penolong persalinan. Baik Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada suster, sudah jelas. Oke, baik, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa ya Bu ya, biarkan saya memimpinnya dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih suster. Iya, sama-sama.